Sabtu 1 Maret 2025, Nabi Khidir mendatangiku pagi ini dengan senyuman beliau dan berkata, "Wahai Ahmad, tahukah dirimu bahwa ada satu hal yang dibenci syahwat manusia dan dibenci oleh iblis namun disukai penghuni si jin, yakni yang datang dengan 3 cahaya yang indah lagi membahagiakan. Ia datang menjumpai hamba-hamba Allah yang merindukannya, yang membebaskan hamba-hamba Allah dari azab neraka, yang menjumpainya dengan kegembiraan dan menjaminya dengan keyakinan dan ketakwaan. Dialah bulan suci Ramadan. Wahai Ahmad, sucikan hatimu dengan taubatan nasuha dan tetaplah menjaga rahasia ucapan Rasulullah kakekmu yang mulia. Sungguh aku hanya bermimpi malam tadi bahwa beliau yang mulia Muhammad tengah memelukmu dengan penuh kasih sayang. Dan beliau berkata, tidaklah ada siapapun yang memiliki hak atas dirimu, wahai Ahmad, kecuali aku. Wahai Ahmad, aku Balia bin Malkan bergembira ketika dirimu mampu meredam amarah dan menjaga semua perkataan Rasulullah yang mulia kepadamu di dalam mimpi itu. Sungguh yang demikian itu perbuatan yang berat bagi orang-orang yang memilih cinta dunia dibandingkan jalan cinta menuju kebahagiaan yang nyata. Wahai Ahmad, nasihat yang Rasulullah berikan kepadamu bukanlah untuk didengar, namun takutlah akan murka Allah jika dirimu lalai dalam mengamalkannya. Tidaklah seseorang diabaikan Allah, kecuali ia mengabaikan nasihat baik untuk dirinya, yakni nasihat yang bersumber dari perkataan Rasulullah Muhammad yang mulia, perkataan para sahabat Rasulullah dan para ulama yang syaleh lagi bertakwa. Tidak pula tertutup pintu rezeki bagi hamba Allah yang menjaga lisan dan sikapnya kepada kedua orang tuanya dan pasangan, halalnya dengan penuh kesabaran. Wahai Ahmad, telah Allah sediakan 2 rumah di negeri saudaramu dan 2 rumah di negerimu. Jaga dan isilah ia dengan perbuatan amal syaleh dan akhlakul karimah, dengan kesabaran dan ketegasan serta keteguhan hati, dan dengan dirimu sebagai pemimpin yang lebih wajib mencontoh mutlak sikap dan sifat kakekmu yang mulia Muhammad SAW. Jangan pernah dirimu keluar dari rumahmu tanpa membawa bekal untuk memberi makan fakir miskin dan yatim piatu, walau hanya sekedar sebutir kurma untuk satu di antara mustahik yang kamu jumpai. Yang demikian itu adalah amal yang lazim dijalankan oleh kakekmu yang mulia. Wahai Ahmad, sungguh dirimu termasuk orang yang merugi jika dirimu meninggalkan istri-istrimu dalam keadaan bersedih dan marah. Sungguh kakekmu yang mulia Muhammad berhati lembut, lagi penuh kasih sayang kepada semua istri-istrinya. Tahukah kamu bahawa raja yang kufur di zaman kakekmu memperlakukan istri-istri mereka dengan merendahkan derajat kaum perempuan? Sedangkan akhlak kakekmu terhadap istri-istrinya sungguh bagaikan menjaga permata termahal yang disematkan di jari lalu dijaga dan dibanggakan dengan merawat dan memuliakannya. Begitulah perbedaan kakekmu yang mulia Muhammad ketika menikah dengan putri-putri sahabat beliau, yakni Siti Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha dan Siti Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Sungguh kaum wanita adalah makhluk yang Allah ciptakan dari tempat yang putih bersih dan suci, yang diciptakan dengan indah di sebuah tempat yang indah, beralaskan emas permata di dalam syurganya Allah. Begitulah ketika Allah menciptakan Hawa sebagai pasangan untuk Nabi Adam alaihissalam. Sesuatu yang diciptakan di dalam syurga, maka jagalah ia sampai kembali ke dalam syurganya itu. Tidaklah menjadi benar arah sebuah perahu kepada pulau keindahan tanpa kesabaran dan tanpa kebijakan, serta tanpa kecerdasan seorang pengemudinya. Begitulah perumpamaan seorang laki-laki dalam memimpin istri-istrinya. Wahai Ahmad, Ramadan yang penuh cahaya telah datang. Bukankah telah Allah tunaikan janjinya ke atas perahumu di akhir bulan Sya'ban hingga hati beberapa sahabatmu menjadi tentram dengannya? Hendaklah seluruh pengikutmu memahami peraturan yang akan dirimu tetapkan di atas kendaraanmu dengan memperhatikan perniagaan dan hukum-hukum serta peraturan dalam perniagaan itu dalam syarikat, dan memperindah akhlakul karimah di dalam naungan payung yang indah, perkasa, memperhatikan fakir miskin dan yatim piatu di dalam perahumu, dengan memenuhi hak-haknya, hingga warisan yang indah akan tercipta di dalam Safinatus Syari'un. Yang demikian itu adalah cara hamba-hamba yang syaleh dalam meraih ridha dan ampunan Allah, serta syafaat Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bertegas hatilah dalam mengajarkan pengikutmu yang berada pada garis terdepan agar mereka memahami tujuan dan harapan Allah yang telah memudahkan langkahmu dan beberapa pengikutmu dalam membinanya. Hendaklah dirimu berteguh hati, saling memaafkan dan saling tolong-menolong dalam kebaikan adalah amaliyah utama di dalam perahumu.